bangkit berdiri dan kita akan mulai ibadah pada malam hari ini. Kita angkat itu pujian sukacitaku penuh. Dijadikan baru, dijadikan. Saya undang Tante Nila untuk buka ibadah malam hari ini. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Allah yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Allah kami yang maha baik, Engkaulah Allah kami yang maha mengetahui keberadaan kami. Engkaulah Allah kami yang maha kuasa, yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kami.
Terima kasih Tuhan kalau pada malam ini kami diberi kekuatan, kami diberikan semangat untuk kami beribadah kepada Tuhan. Walaupun sepanjang hari mendung dan hujan, tapi kami percaya Tuhan, karena kami rindu kepada Tuhan, kami mau berjalan terus ke dalam rumah Tuhan dan beribadah. Kami percaya di dalam setiap perkumpulan persekutuan kami ada roh Tuhan di sini. Ketika kami bersatu hati, kami datang bukan untuk bertemu satu dengan yang lain, tapi kami datang untuk memuji, memuliakan Allah, dan kami rindu diberkati Tuhan. Kami rindu diurapi Tuhan. Kami rindu Tuhan mengenal-Mu lebih dekat lagi ya Bapa. Berkatilah ibadah kami Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, supaya kami berlayak ketika kami menyembah-Mu. Kami berlayak dan kami diberi pemahaman yang baru ketika kami mendengar firman-Mu. Mulut bibir kami diurapi ketika kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami bersatu hati di awal pujian, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, dan kami menghormati Engkau Tuhan melalui ibadah kami pada malam ini. Urapi Bapak Ferry Pua dengan tim singers, pemusik, pengatur LCD sound system yang akan mengendalikan ibadah malam ini melalui puji-pujian. Pengurapan Allah itu terjadi dan suasana surga ada di tengah-tengah kami, sehingga hati kami dipenuhkan dengan sukacita yang dari sorga. Terima kasih Tuhan. Tolong teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, apalagi yang berkendaraan umum atau mungkin naik motor, Tuhan lindungi mereka sampai di tempat ini dengan selamat ya Tuhan. Mereka yang naik mobil juga Tuhan lindungi dan sertai. Yang naik angkutan umum juga Tuhan selalu jagai dan lindungi sampai di tempat ini berkumpul bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada malam ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, dan biarlah pengurapan-Mu terjadi kepada kami. Seberapa kami yang hadir, kami mau memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya, amin. Silakan duduk, yang di belakang boleh maju ke depan ya, supaya nggak kosong melompong nih, karena hujan dari jauh ya. Ya, nanti kasihan tuh bangku-bangku yang kosong ya. Dengan kerendahan hati boleh maju satu tingkat ya. Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan. Kita angkat lagu pujian, Datanglah ke Bait-Nya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke Bait-Nya. Haleluya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya
dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus itu sangat baik ya saudara. Kita ganti pujian, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. 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 Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Puji nama Tuhan, di dalam nama Yesus ada keselamatan. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Saya mengundang Ibu Santi untuk berikan kesaksian. Puji Tuhan. Selamat kita berkumpul lagi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kesempatan malam hari ini saya mau bersyukur sama Tuhan. Kita berdua lebih tepatnya.
Karena kami baru, Tuhan tambahkan usia kami 1 tahun lagi, yang kebetulan tanggalnya hanya berselang 1 hari. Jadi saya suka bercandain Sinta tuh kembaran saya gitu. Kami merasakan Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami ya. Apa yang kami punya, apa yang kami miliki, itu semata-mata semua berkat kemurahan Tuhan. Tuhan berikan juga anak-anak yang baik, anak-anak yang jadi satu kebanggaan buat kami sebagai orang tuanya. Itu juga adalah kemurahan Tuhan. Gak ada yang bisa kami banggakan secara pribadi, karena semua itu hanya titipan dari Tuhan gitu ya, untuk kami kelola, untuk kami asuh selama kami ada di dunia ini. Kami mengangkat pujian berkat kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Puji Tuhan, kiranya jadi berkat buat kita semua. Sebentar kita akan memberikan persembahan, nanti dengan hormat Bapak Jimmy berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, yang kami panggil sembah di bawah nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali
kembali Tuhan pada kesempatan ini Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik yang kami miliki Tuhan. Biarlah semua boleh berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Kami ada percaya Tuhan, berkat-Mu melimpah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita angkat itu pujian, aku diberkati. Kalian persembahan dijalankan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, berkatilah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Diberkatilah, diberkatilah. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, yang menaruh harapnya, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat itu lagu Firman Jadi Manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunya firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesuslah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus Kau juru selamatku, Yesus Kau
Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Yesus, Kaulah juru selamatku. Yesus, Kaulah juru selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan pada malam hari ini ya Tuhan. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu yang begitu indah di dalam kehidupan kami ya Allah. Hanya kami dapat mempersembahkan pujian dan hormat kami ya Allah. Tepuk tangan kami, persembahan kami. Biarlah ini semua kami lakukan hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan biar Engkau berkenan dengan pujian dan penyembahan kami ya Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu Tante Nila ya Allah. Urapi hamba-Mu ya Allah. Agar setiap firman yang kami dengar itu boleh dapat ya Tuhan Yesus tertanam dalam hati kami ya Allah. Bertumbuh berakar dan berbuah ya Tuhan Yesus. Dan menghasilkan buah yang baik ya Allah. Yang dapat dilihat oleh seluruh orang dimanapun kami berada ya Allah. Seperti Tuhan menjadi contoh. Kami juga ingin menjadi contoh ya Allah. Dimanapun kami berada. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Urapi kami semua yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Malam ini walaupun hujan enggak mengurungkan niat kita untuk datang kepada Tuhan ya. Dulu waktu saya belum dewasa rohani lah ya. Belum begitu banyak mengerti kalau hujan tuh girang. Ya udah terus gak usah ke gereja gitu ya. Dulu ya. Tapi dengan pertumbuhan, dengan bertambahnya usia, bertumbuh juga kerohanian. Jadi walaupun hujan, walaupun bagaimanapun kalau kita udah rindu mau datang kepada Tuhan, kita tetap datang. Jangan urungkan niat kita gitu ya. Karena ibadah itu sesuatu yang baik gitu ya. Ibadah itu kata Rasul Paulus, kita melatih diri kita untuk ibadah. Melatih. Kalau namanya melatih itu bukan 1-2 kali gitu ya. Tapi kalau melatih itu kita melakukannya dengan rutin sampai kita mahir gitu ya. Kalau di dalam sebuah misalnya kita mau mengadakan pertandingan, kita berlatih sampai kita mahir. Artinya kalau Rasul Paulus katakan latihan badani itu bagus, tapi latihan ibadah itu lebih bagus lagi gitu ya. Jadi artinya terus kita melatih diri kita sampai kita mengenal Tuhan secara pribadi gitu ya. Jadi kalau kita nyanyi gitu ya. Yang di tengah badai ku kan tetap berdiri. Kita nyanyi bisa sampai bercucuran air mata. Karena mungkin aja ya kita baru lewati badai kehidupan gitu. Tapi seringkali kita nyanyi itu dengan penuh perasaan, rasanya ada pengurapan. Tapi ketika badai kehidupan datang, kita udah mundur gitu ya. Kita udah gak bisa maju nih. Cocok gak kira-kira nyanyiannya? Ya, sama dengan apa yang kita mau lakukan gitu. Nah malam ini kita mau belajar tentang lidah gitu ya. Jadi ada kuasa perkataan di dalam lidah kita ketika kita mengeluarkan perkataan. Nah kita mesti belajar ini. Yakobus menulis tentang lidah itu mendetail. Sama Salomo juga ya cukup tajam. Cukup banyak ayat-ayatnya tapi saya hanya ambil beberapa saja. Nanti kamu bisa buka konkordansi dan itu bisa lihat
perkataan tentang lidah itu bukan hal yang sepele gitu ya. Hal yang sangat penting sampai Yakobus, Tuhan sendiri, Salomo berbicara tentang lidah itu begitu dalam dan tajam gitu ya. Jadi perkataan kita itu bisa menghancurkan dan juga bisa membangun. Nah, ini yang kita mau belajar pada malam ini. Apalagi zaman sekarang yang terkenal dengan hoax gitu ya, berita-berita yang tidak benar. Itu dengan sekejap dalam hitungan detik viral melalui media sosial sampai di belahan dunia manapun orang bisa tahu. Dan orang nggak tahu itu benar apa enggak, tapi berita itu udah tersebar. Betapa hebatnya kan lidah itu, Yakobus bilang dia kecil tapi dia seperti api. Api itu kan juga kecil tapi dia bisa membakar satu hutan. Nah, Yakobus bilang nanti kita mau belajar di sini sedikit demi sedikit ya. Kan kita udah belajar bagaimana doa yang berkuasa di dalam kehidupan kita ya. Dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya review sedikit supaya ini tertanam di hati kalian ya. Dahulukanlah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah itu apa? Kerajaan itu apa? Kerajaan itu berarti sebuah kerajaan di mana ada rajanya, ada kedaulatannya, ada pertahanannya. Ya, makanya ada angkatan laut, angkatan udara, ada angkatan darat ya, laut dan udara, TNI-nya semua ada, kepolisiannya semua ada. Itu sebuah negara, sebuah kerajaan komplit. Kalau kita bicara firman Allah, kerajaan Allah, berarti Allah juga punya susunannya seperti itu. Ada rajanya yaitu Allah yang kita sembah, ada menteri pertahanannya, ada kedaulatannya, ada hukumnya di situ. Ketika kita dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu kita dapat. Di mana dia bertahta? Di hati kita. Hati kita ini adalah wilayah kerajaan Allah. Dan kalau Allah bertahta di dalam hati kita, bukankah dia yang mengendalikan diri kita? Amin. Dia yang mengendalikan pikiran kita. Dan dia yang menaruh hukum-hukumnya di dalam hati kita. Oh iya, hukumnya Tuhan begini. Dan Tuhan itu berdaulat. Aku sebagai rakyatnya, aku sebagai hamba Allah, aku harus tunduk kepada hukumnya Allah. Dan di dalam hukum itu ada perlindungan Allah. Jadi ketika kita jadikan Allah di raja di hati kita, semuanya kita dapat berkatnya, perlindungannya, penjagaannya, hukum-hukumnya itu kita dapat. Maka Roma 14 ayat 17 katakan kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Di sana nanti makannya enak, minumnya enak, ngopi, ngafe gitu kan ya. Tapi kata firman Allah di dalam Roma katakan soal kebenaran. Soal damai sejahtera, soal sukacita. Maka itu kenapa disejajarkan kerajaan Allah dan kebenaran. Ya, kerajaan Allah dan kebenaran itu disejajarkan menjadi satu kalimat, kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena ketika kita jadikan Allah di dalam kehidupan kita, dia yang ngontrol. Dia yang ngontrol cara berpikir kita. Dan ketika kita tunduk kepada hukum-hukum Allah, maka wilayah kita ini menjadi aman. Ya, wilayah hati kita yang diperintah oleh Allah melalui hukum-hukum firman-Nya itu ada ketentraman, ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada sukacita. Nah, itulah yang kita mau belajar firman Allah. Maka kita harus mengenal Allah secara pribadi supaya kita tahu suara Dia. Kita bisa bedakan suara Allah, suara hati nurani, atau suara iblis. Karena Allah berbicara, iblis juga berbicara. Ingat di Taman Eden Allah berbicara jangan kau makan pohon ini. Tapi iblis juga bicara, ya engkau tidak akan mati, makan aja. Bukankah ada dua suara? Suara Allah dan suara iblis. Maka kita harus mengenal suara Allah kita, mengenal dia secara pribadi, maka kita bisa bedakan ini bukan suara Allah. Hai iblis engkau pergi. Ini cuma suara hati nuraniku. Aku harus tunduk kepada suara Allah yang lebih kuat. Jadi ada suara Allah, suara hati nurani, ada suara iblis. Suara hati nurani itu keinginan kita gitu ya. Kalau suara Allah itu keinginan Roh Kudus. Kita bisa mengerti ketika kita mengerti dan mendalami firman-Nya ya. Nah,
Amsal 18 ayat 21 tolong ditampilkan karena ayat-ayatnya ada cukup banyak, tapi supaya menghemat waktu kita akan baca secara itu aja di di screen ya. Amsal 18 ayat 21. Salomo menulis seperti ini ya. Yuk kita sama-sama baca 1, 2, 3. Iya, hidup dan mati, waduh, dikuasai lidah. Hidup dan mati kita itu dikuasai lidah. Siapa suka menggemahkannya akan memakan buahnya. Jadi apa yang kau tabur kau akan tuai itu. Jadi kita jangan berbangga kita bisa menyebarkan hoax, bisa menyebarkan fitnah, bisa menyebarkan berita-berita yang tidak baik, yang memutarbalikkan keadaan. Nanti kita akan memakan buahnya. Salomo ya berkata begitu ya. Nah, ada sebuah ilustrasi ya. Saya baca di buku-buku ilustrasi itu ya. Ada sejarawan kuno menceritakan mengenai seorang raja Mesir ya. Raja Mesir ini menyuruh para hambanya untuk memberikan 2 macam daging yang enak gitu ya. Memberikan 2 macam daging untuk dipersembahkan kepada dewa. Orang Mesir, ingat ya beberapa waktu yang lalu khotbah saya tentang agenda Allah, 10 hukum Allah itu kenapa terjadi? Karena orang Mesir itu sangat percaya kepada ilah-ilah. Dewanya banyak ya. Kecoa juga jadi dewa dia ntar ya. Lalu air sungai Nil jadi dewa dia disembah-sembah gitu ya. Makanya ada penyakit sampar semua. Allah mau meruntuhkan kekuasaan ilah-ilah itu. Nah, di dalam ini cerita juga seorang raja Mesir menyuruh hambanya untuk memberikan 2 macam daging dipersembahkan kepada dewa mereka. Nah, daging pertama kata raja haruslah bagian yang paling baik dari binatang itu persembahan daging. Lalu bagian yang kedua kau carilah yang bagian paling kagak enak gitu ya. Jadi 2 macam daging seperti itu. Maka para hamba itu terus potong binatang untuk dipersembahkan kepada dewanya dan mereka bawa ke hadapan raja. Apa yang mereka bawa? Kedua bagian daging yang paling enak dan tidak enak itu yang mereka bawa kepada raja adalah, ada yang bisa jawab nggak? Mungkin ada yang pernah dengar. Tahu? Dia bawa apa? Lidah. Siapa yang suka lidah babi? Ayo. Ya, kan ada lidah babi gitu ya, ada lidah sapi juga begitu kan dimakan ya. Nah, jadi yang dibawa oleh hamba-hamba daripada raja itu adalah lidah, dua-duanya lidah. Ini ilustrasi ya, jadi dua-duanya dibawa lidah. Artinya lidah dapat menjadi satu hal dalam diri manusia yang dapat menjadi kebaikan luar biasa, tapi juga bisa menjadi bagian yang paling buruk. Arti daripada ilustrasi itu. Jadi lidah dia bawa dua-duanya lidah. Jadi dari lidah yang satu ini bisa ada 2 hal yang terjadi. Satu mungkin dari lidah ini menjadi sesuatu yang paling baik dalam hidup kita. Karena lidah kita pakai untuk memuliakan Allah, untuk menjaga perkataan kita, untuk selalu ramah dengan orang lain. Tidak mau fitnah, tidak mau menghina orang lain. Kita gunakan lidah kita ya untuk hal-hal yang baik seperti ajaran firman Allah. Tapi ada juga orang yang suka memfitnah, suka apalagi kalau ada iri hati itu paling jahat. Sampai iri hati itu dikatakan pembusukan gitu ya. Aduh, jangan sampai kita ada iri hati dengan orang lain. Karena orang yang iri hati itu di mana-mana dia akan mendatangkan kekacauan, ya. Maka di dalam surat Yakobus dia sangat menekankan sekali dosa lidah. Jadi jangan kita terjebak di dalam berpikir kita membagi orang juga dalam 2 kategori. Ini orang pilihan dan ini orang bukan pilihan. Oh, orang Kristen itu baik,
orang bukan Kristen itu jahat gitu ya. Kita sekarang enggak mau berkata begitu sebab banyak juga orang-orang Kristen mulutnya juga tidak baik gitu ya. Dan maka itu kita perlu belajar firman Allah. Kita perlu mengerti firman Allah, makin hari kita menjadi makin baik gitu ya. Di sini dikatakan lidah itu medan peperangan yang coba ditarik oleh Tuhan dan juga mau coba ditarik oleh si jahat. Tuhan mau rubah hidup kita seperti lagu tadi, dia mau jadikan kita sebuah ciptaan yang baru. Yang mungkin dulu kita suka berbohong, mungkin dulu kita suka memfitnah orang, mungkin dulu kita suka mencaci maki orang begitu kan. Ada orang yang hobinya mencaci maki, ngomong dikit keluar kata-kata kasar. Ada loh orang yang seperti itu gitu ya. Nah tapi iblis mau menarik lidah kita supaya berbicara yang kasar, yang jahat, yang mempermalukan nama Tuhan. Tapi Tuhan mau menarik lidah kita untuk selalu memperkatakan perkataan yang baik gitu ya. Nah, lalu ada 3 kuasa perkataan. Kita baca Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Kita baca sama-sama supaya teman kamu dengar di sebelah kamu juga dengar apa yang teman kamu ucapkan. Habis Ibrani itu adalah Yakobus. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Kita baca sama-sama aja. Udah ya? Oke, 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jelas ya, sebetulnya kalau kamu bacanya, ini tadi bacanya bagus banget, kompak, pelan-pelan. Jadi sambil kita berpikir, sampai ada istilah kuda mulutnya dipasang kekang. Coba cari di Google, kenapa tuh kekang kuda tuh untuk apa? Ya, supaya bisa dikendalikan. Kapal yang besar,
kemudinya kecil, cuma segini ya. Kalau yang pernah naik kapal ya kemudinya kecil. Jadi kayak main-mainan begitu ya, kayak main-mainan gitu. Tapi kapalnya gede. Nah itu dikemudikan oleh api yang kecil. Coba ayat 8 tolong Eva diulangin. Tetapi tidak seorang pun yang, bukan. Ayat kelima ya, ayat kelima apa keberapa tuh? Ya, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah ini kan kecil ya, tapi tadi ayat firman bilang apa? Apa? Sarang kejahatan? Coba mundur lagi ayatnya. Tuh, lidah pun adalah api. Api kecil, tapi api yang kecil bisa membakar hutan. Ia merupakan suatu dunia kejahatan. Oleh Yakobus lidah diumpamakan suatu dunia kejahatan. Dan dia mengambil tempat loh. Di antara anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ini perkataan luar biasa. Lidah adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan. Bukankah kita bisa amenkan? Lidah ini bisa diputar balik. Lidah ini seringkali saya bercanda. Kalau saya tuh sering ngomongnya salah. Lidah kan tidak bertulang. Ya enggak? Dia bisa dibelokkan ke kanan ke kiri. Nah dalam perkataan juga begitu. Orang bisa memutar balikkan firman Allah. Ya, untuk kebenaran dirinya, tapi sebetulnya palsu. Ada orang yang kita tahu dia jahat banget. Tapi kenapa dia bisa di gereja seperti orang yang saleh. Dia di gereja bisa seperti, kalau dipanggil doanya bagus. Tapi kita lihat ada satu kejahatan yang dia bikin. Bukan di sini ya, ini satu perumpamaan gitu ya. Ada satu kejahatan yang dia bikin. Kenapa? Karena segala yang dia lakukan itu hanya formalitas, hanya firman Allah katakan satu dunia kejahatan loh. Kalau kita doa kita bukan doa yang benar. Maka Yakobus 5 ayat 16 katakan doa orang benar itu besar kuasanya. Bukan doanya, tapi orang yang benar itu ketika dia berdoa, doanya itu berkuasa. Kenapa Elia bisa melawan, satu orang bisa melawan 400 Baal. Dan dia bisa percaya dengan luar biasa dengan doa dia. Minta Tuhan turunkan api. Padahal mezbah bakaran itu udah disiram dengan air. Gak mungkin api bisa nyala. Tapi karena Elia orang benar, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Keluar dari dasar hati dia, pikiran dia, seluruh hidup dia. Dia berdoa dan dia percaya tidak ada keraguan. Ada mujizat. Dari perkataan doa yang benar itu. Perkataan doa yang benar dari orang yang benar hidupnya. Nah, lidah itu harus dikendalikan. Seperti kuda ada kekang dikendalikan. Kalau enggak tuh kuda liar kemana-mana gitu ya. Jadi lidah kita yang kecil yang diumpamakan seperti kekang pada mulut kuda dan seperti kemudi pada sebuah kapal yang besar itu harus dikendalikan oleh Roh Kudus. Harus dikendalikan oleh perkataan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita ini terarah. Supaya apa? Supaya ayat ini katakan lidah yang dunia kejahatan ini dia mengambil tempat loh. Di antara anggota-anggota tubuh kita. Lidah ini kan bagian dari tubuh kita bukan orang lain. Tapi tubuh kita. Dia mengambil tempat. Kalau Anda tidak kendalikan itu. Maka itu menjadi sarang kejahatan. Kita lihat aja sekarang peristiwa yang lagi heboh luar biasa ya. Pembunuhan Brigadir J. Sekarang saya juga udah males ngikutinnya. Ceritanya bergulir gak tahu kemana-mana ya. Nanti dari pengacaranya begini, dari keluarganya begini, dari pengacara yang sana begini. Nah ini udah permainan lidah yang sudah menjadi liar. Orang akan bercerita apa aja untuk menutupi kejahatannya. Jadi betul firman Tuhan, lidah adalah api dan dia merupakan suatu dunia kejahatan. Ya kita kendalikan lidah kita.
Ya, supaya kita nanti di akhir ada ayat yang dimana kita akan mempertanggungjawabkan loh semua perkataan kita. Nah, yang pertama ada 3 kuasa perkataan. Yang pertama adalah perkataan memiliki kuasa untuk menyatakan isi hati kita. Ya, maka Yakobus juga ada bilang begini, firman Allah itu cermin. Ya, firman Allah itu cermin. Kita lihat diri kita di cermin firman Allah. Ketika firman Allah diberitakan tentang lidah kah, tentang doa yang bertele-tele kah, tentang munafik lah, itu seperti cermin. Apakah saya itu seperti itu? Gitu. Itu maka dikatakan firman Allah itu seperti cermin. Kita kan lihat cermin begini ya. Ah, ini wajah gue cakep gitu kan ya. Wah, ini hari ini kurang cakep nih, soalnya hati lagi gak ada damai sejahtera. Ya enggak? Coba deh kamu kalau lagi marah, ngaca mukamu kayak apa. Lagi marah, mata melotot gitu ya. Saya pernah lagi marah, saya ngaca, iya bener jelek bener, gue gak boleh marah lagi nih. Jadi hatinya mesti penuh dengan sukacita. Ketika ngaca, biar orang bilang gak cakep, kita ngaca, cakep. Ya, karena apa? Ada sukacita di hatinya. Firman Tuhan itu adalah cermin bagi hidup kita. Ketika engkau ditelanjangi oleh firman Allah, itu bukan pengkhotbah nyindir kamu, bukan. Tapi setiap mau bawa firman kan saya berdoa. Hamba Tuhan itu berdoa, apa yang umatmu butuhkan untuk minggu ini. Dan kadang-kadang dikasih hikmatnya, saya belajarnya ini, udah deket hikmatnya lain. Wah ini, nah itu saya harus tunduk kepada suara pimpinan roh. Karena kan saya berdoa, saya memohon pimpinan roh. Ketika roh bilang begini, dan saya bisa tahu itu roh memimpin bagaimana. Kalau saya punya kehendak, aku mau khotbah ini. Karena banyak kasus yang terjadi. Tapi ketika saya belajar itu gak terbuka. Gak connect ayat ini, ayat itu. Tapi ketika saya tahu, aduh Tuhan, kok gak terbuka-buka? Kenapa aku gak ngerti ini ayat gandengannya kemana gitu kan. Saya kalau belajar khotbah gini, topik apa yang aku mau ambil? Aku pilih satu topik dulu, terus saya berdoa. Nah tapi ketika saya berdoa, Tuhan bicara yang lain, bicara ini. Ketika saya, oh iya Tuhan, oke, aku cari ayat-ayatnya. Nyambungnya kemana, itu terbuka. Saya tahu itu pimpinan Roh Kudus. Kadang-kadang di rumah udah belajar, di sini bisa berkatanya, kok bisa panjang lebar, bisa tiba-tiba ada sebuah kesaksian yang Tuhan taruh tiba-tiba dalam ingatan saya. Jadi itu kita bersekutu terus dengan Roh Kudus itu indah loh. Kamu memuji nama Tuhan seperti tadi duet kita yang luar biasa itu ya. Waduh, itu kalau ada urapan, hati kita kayak disirami air sejuk. Dengar lagu yang begitu indah, dari suara yang indah, karunia Tuhan, ucapan syukur yang keluar dari hati yang paling dalam. Betul-betul menyadari bahwa hidup kita itu adalah karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Itu menjadi sebuah pernyataan iman yang luar biasa. Nah kalau kita udah bisa menyatakan sebuah perkataan iman yang luar biasa seperti itu. Besok-besok kalau ada halangan jangan mundur. Ingat pujian yang kau naikkan. Ingat kesaksian yang kau berikan. Oh iya Tuhan, hidupku oleh kemurahan. Aku gak boleh lemah. Aku gak boleh mundur. Aku gak boleh jatuh. Jadi itu kesaksian yang menguatkan kita. Ada banyak orang hari ini bersaksi, besok dia udah lemah. Terus besoknya lagi dia kalah. Terus besoknya lagi udah gak timbul. Kapal selamnya ada di bawah. Nyelam dia. Tapi kalau ada Roh Kudus, kesaksian kita itu mengingatkan kita. Lidah ini sudah mengeluarkan perkataan memuliakan Tuhan. Dan kita tidak akan cabut perkataan itu. Tapi kita mau hidup dalam kemuliaan itu terus. Kita lanjut lagi. Tadi dikatakan bahwa mata air asin tidak bisa mengeluarkan 2 macam air. Satu sumber, kalau memang air itu bersih dan tawar, tetap air bersih dan tawar. Gak mungkin sebelah mengeluarkan air bersih, sebelah mengeluarkan air tawar dari satu sumber air. Pohon ara tidak mungkin mengeluarkan buah anggur. Pohon anggur tidak mungkin mengeluarkan buah ara. Nah sekarang sumber mata air kehidupanmu itu siapa? Tentu Yesus Kristus.
Kalau sumber air kehidupan itu dari Yesus Kristus, maka yang keluar adalah perkataan Kristus. Maka nanti pelajaran Kidung Agung, nanti kita belajar lagi tentang air itu, bahwa air itu nanti akan dinikmati oleh orang lain. Ketika kita dapat sumber mata air dan air itu mengeluarkan air kehidupan, kata Tuhan, engkau tidak akan pernah haus lagi. Dan kita jadi berkat bagi orang lain. Kita dapat sumber air kehidupan itu dari Tuhan. Dari diri kita juga keluar sumber air kehidupan buat orang lain. Jadi kita diberkati dan menjadi berkat. Lidah kita mencerminkan hati kita. Perkataan kita juga mencerminkan hati kita. Karena apa? Perkataan itu keluar dari lidah. Betul kan? Lidah ini yang bermain ya. Jangan nyanyi gini, memang lidah tak bertulang gitu ya. Lagunya terkenal banget itu Bob Tutupoli kayaknya ya. Dulu zaman saya masih kecil, aduh lagu itu terkenal banget ya. Nah, dari lidah kita dapat mengenal diri kita dan kita dapat mengenal orang lain dari perkataannya. Kita ketemu orang nih misalnya di pasar. Kita baru ngomong sepatu, dia udah kan ada tuh di pasar yang kayak begitu ya. Kita bisa tahu, oh nih orang kayaknya agak bahaya nih gitu ya. Jadi dari perkataannya tuh bisa kita kenal. Terus kita ketemu orang, oh iya terima kasih, selamat siang Pak, apa yang saya bisa bantu gitu di BCA biasanya. Begitu masuk, selamat siang Ibu, apa yang saya bisa bantu? Terus kita bilang, aduh nih satpam mulutnya manis banget gitu ya. Jadi perkataan-perkataannya itu membangun kita nih, masuk BCA enak banget nih gitu ya. Dilayanin, sekarang ada air minum gitu ya, cuma belum ada kuenya gitu, baru air minum doang gitu ya. Jadi kita nyaman di situ, udah nabung di BCA aja deh, gak usah di tempat yang lain. Gitu. Jadi memang mereka dilatih untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang manis supaya orang nyaman di situ. Nah, bukankah kita juga diajar oleh Tuhan kalau firman Allah Yakobus bilang dari lidah kita dapat mengenali diri kita. Kita kalau suka sumpah serapan ya kepada orang lain ya, maka kita menyatakan isi hati kita seperti itu loh. Misalnya kita demen sumpah-sumpahin orang, gue sumpahin lu jatuh, gue sumpahin lu bangkrut. Gue sumpahin lu gak kawin-kawin misalnya gitu ya. Ada loh orang yang begitu. Nah itu kita bisa kenal orangnya. Aduh mulutnya jahat banget gitu ya. Nah kita bertanya nih, dia anak Tuhan. Oh berarti dia belum minum air kehidupan itu. Kalau dia sudah minum air kehidupan itu dia tidak akan mengeluarkan perkataan yang begitu. Karena firman Allah katakan mata air itu hanya mengeluarkan satu jenis air. Tidak mungkin dua jenis air. Air asin, air tawar gitu ya. Lalu perkataan si jahat bertujuan untuk memutarbalikkan kebenaran ya. Nah pemutarbalikan kebenaran ini sudah dimulai di Taman Eden. Yang tadi saya katakan bahwa iblis memutarbalikkan. Nah itu sekarang juga manusia ngikutin iblis. Taktik-taktiknya si ular di Taman Eden itu sekarang diikutin oleh manusia. Manusia sekarang ini di dalam dunia ini. Ya, jadi kita tuh kadang-kadang nonton TV dengerin berita ini kayaknya itu pembohongan-pembohongan semua. Apalagi berita yang sekarang ini lagi hebat KDRT. Ada dengar KDRT? Ternyata rumah yang mewah kontrak 3 tahun. Tante ngikutin infotainment rupanya ya. Enggak kadang-kadang kalau lagi buka Google gitu kan keluar gitu ya. Rumahnya mewah. Ternyata ngontrak 3 tahun. Capek deh hidup kayak gitu iya kan. Kalau memang bisa beli rumah kecil enggak apa-apa. Nikmatin aja yang penting di situ ada suasana surga. Ada kasih Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan. Ada Tuhan yang menjadi raja dan memerintah. Mau naik mobil butut nggak apa-apa, nikmatin aja orang punya sendiri bukan punya orang lain ya. Nah Tuhan pengajaran firman Allah itu sempurna dan dia mengajarkan hidup kita bersyukur, berpada pada apa adanya dan juga selalu mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Nah, kita menilai seseorang, nah dari perkataannya. Kita baca Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Ada 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Ya,
Ada 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Nanti kita masuk yang kedua adalah perkataan kita bisa memiliki kuasa untuk mendatangkan penghakiman. 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Coba kita lihat apa aja. Mata sombong. Yang kedua apa? Lidah dusta yang kita malam ini belajarin. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, membunuh. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, menyebarkan hoax supaya orang kehilangan pekerjaan, supaya orang pembunuhan karakter. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Seorang saksi dusta yang menyembur-jemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Coba lihat. Firman Allah itu jelas. Kita gak usah cari ke buku yang lain. Wah, gue mau cari ini buku tentang iri hati. Buku tentang lidah dusta. Firman Tuhan sudah menyebutkannya secara dengan jelas. Apalagi nanti kamu kalau rajin di rumah buka tuh tentang lidah semua. Yang kedua tadi dikatakan salah satunya adalah lidah dusta. Berkata bohong. Berkata yang gak benar. Ya, makanya saya orangnya maunya jadi diri saya sendiri gitu loh. Saya orangnya suka bercanda karena saya hamba Tuhan, saya harus diam begini. Sakit saya, bisa sakit besok saya. Saya gak bisa begitu. Kamu kan hamba Tuhan, jaim dikit. Gak bisa saya tuh. Saya pernah berdoa begini ya. Tuhan, saya senang melayani, saya mau jadi hamba Tuhan. Tapi keadaan saya begini, saya suka bercanda, suara saya keras, saya orangnya suka meledak-meledak gitu. Itulah diri saya. Tapi Tuhan sudah roba banyak, saya gak mungkin, iya duduk. Sakit saya itu. Oh, duduk gimana? Oke ya di sana, oke. Udah biasa begitu. Jangan disuruh lembut. Tapi hatinya tetap lembut ya. Orangnya mungkin rada kasar karena gede kan, tulang gede ya Cynthia. Tapi hatinya lembut gitu ya. Jadi suka belas kasihan sama orang ya. Senang menolong orang. Itu yang Tuhan ajarkan buat kita semua. Buat saya dan saudara. Yang kedua. Perkataan kita bisa memiliki kuasa untuk mendatangkan penghakiman. Ketika kita mengatakan sesuatu, maka akan ada orang yang menilai hidup kita gini. Apakah misalnya nih kita orang Kristen ya perkataan kita bisa memiliki kuasa untuk menghakimi ya, untuk mendatangkan penghakiman. Ketika kita mengatakan sesuatu firman Tuhan misalnya, atau ketika kita berkata kita nih orang Kristen, ya kita nih orang Kristen nih, kita nih anak Tuhan. Apakah yang kita percayai adalah benar-benar sesuatu yang kita hidupi? Artinya begini, kau berkata orang Kristen, aku berkata hamba Tuhan. Tapi aku tidak menghidupi apa yang Allah ajarkan di dalam kehidupanku sehingga orang lain menghakimi aku. Katanya hamba Tuhan, aku di pasar berantem sama tukang tempe lagi. Nawar gak mau dikurangin lagi. Gitu. Nah, jadi orang kan akan bertanya, ya enggak? Perkataan yang mendatangkan penghakiman itu seperti itu. Akhirnya orang menghakimi. Hamba Tuhan kayak gitu, enggak pantas. Misalnya gitu. Apalagi contohnya? Di kantor kah? Saya nih pernah ketemu, ini cerita zaman dulu ya. Zaman dulu kira-kira 10 tahun apa 20 tahun yang lalu lah. Bukan konon, belum sampai konon gitu ya. Pokoknya sekitar 10-15 tahun yang lalu. Ke Alfamart dekat sini, dia udah lama nih, udah ada nih Alfamart. Ada orang lagi marah-marah, tendang-tendang ATM. Terus saya nengok, nih orang ngapain tendang-tendang ATM ya? Nggak taunya kartunya tenggelam. Ketelen, salah tenggelam. Lagi bayangin laut mati soalnya. Ya, dia rupanya ketelen gitu ya. Saya lihat guru sekolah minggu babakan. Ayo bertanya-tanya.
Siapa ya gitu ya. Guru sekolah minggu babakan. Ya ampun. Supaya dia gak malu saya balik ke belakang. Saya tanya nih sama kasir. Kenapa? Kok ditendang-tendang mesin? Gak tahu Bu, dari tadi ditendang-tendang. Marah, telepon ke BCA, kartunya gak bisa keluar. Ya gak keluar lah, kita kan harus lapor, betul kan? Dia marah-marah sama mesin. Nah, kan orang akan mendatangkan penghakiman enggak? Itu dari gereja situ Bu, yang di sebelah Bu. Coba bayangkan. Kalau kita bilang orang Kristen itu baik. Ini saya nyaksikan dengan mata saya sendiri loh. Tapi saya percaya dia sudah bertobat sekarang. Jangan dihakimi lagi. Ya, jadi bagaimana sikap kita di luar, maka Yakobus 1 ayat 21 katakan, jadilah pelaku firman. Kalau engkau tidak melakukan firman, engkau menipu dirimu sendiri dan akhirnya mendatangkan penghakiman. Orang lain menghakimi. Kirain orang Kristen baik. Padahal emang baik. Tapi ada beberapa orang yang tidak bisa mengendalikan lidahnya sampai mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik sehingga orang menghakiminya. Nah ya. Lalu kita akan masuk yang ketiga. Perkataan kita memiliki kuasa yang dapat mendatangkan transformasi. Ya, yang bisa mendatangkan perubahan. Nah, tadi kan kita udah baca di ayat yang kelima. Lidah seperti kekang pada mulut kuda. Lidah seperti kemudi pada kapal pesiar. Lidah memiliki kuasa untuk mengarahkan dan membangunkan. Nah, dari sini saya mau minta Eva tolong keluarkan itu yang tadi saya kirim. Ini perkataan kita ya. Ini ada seorang teman kirim, dia dapat dari Instagram. Dan ini saya bangga, saya sampai berkaca-kaca mata saya ketika saya baca ini ya. Nah ini kita baca nih buat yang punya anak dan yang belum punya anak. Sama-sama kita akan lihat. Ketika anak kita ditanyakan, apa yang tidak kamu sukai dari orang tua? Kata-kata jujur pun mengalir dan membuat kita menangis. Lanjut. Ini jawaban anak-anak semua. Kamu lihat ya tulisannya juga masih belum tegak. Saya nggak suka kalau disuruh sama ibu atau bapak terus disuruh cepet. Saya nggak suka kalau ibu bapak ngomong lama banget sih. Gitu nih anak-anak punya curhatan gitu ya. Terus lanjut. Orang tua menyimak ya. Aku tidak suka sebab apa tuh? Oh saat kalian komplain atas semua perilaku atau kebiasaan yang dilakukan dan melihat atau melirik tanpa tujuan. Ini udah agak dalam ya kata-katanya ya. Kita juga mesti mikir nih ya. Melirik, bagaimana ya melirik tanpa tujuan ya gitu ya. Nah terus di sini lagi bilang. Aku paling tidak suka bila ibu saya berkata, hebat ya kamu udah bisa nganggep mama pembantu. Dan aku tidak suka bila mama dan ayah sering berantem di rumah. Ayo yang suka berantem di rumah. Nih anak curhat kayak gitu. Ada lagi nih, saya gak suka orang tua bicara. Kalau udah gede mau jadi apa? Gitu kira-kira nadanya ya. Mau malu-maluin orang tua aja. Saya gak suka kalau ayah bicara ngelarang-larang bawa motor. Oh ngelarang-larang bawa motor, emang mau jadi jagoan gitu. Padahal tuh anak pengen naik motor gitu kali ya. Nah ini, aku gak suka ayah mukul, berarti ayahnya suka mukul. Aku gak suka ibu narik apanya nih ya. Ayah mukul, ibunya narik gitu ya. Kira-kira namanya anak kecil gitu ya bahasanya terbatas. Aku gak suka kalau mama ngomong dasar anak pembohong. Aku gak suka kalau ayah ngomong dasar cengeng. Saya gak berani lirik siapa-siapa ya. Nanti dibilang kok saya sih. Saya ngelirik Kiki aja dah.
saya jangan ngomong, apa tuh? Coba bisa dibaca nggak? Aku nggak suka dicubit. Siapa yang suka cubit nih? Aku nggak suka dipukul. Memang jangan suka pukul anak. Saya dulu kecil, waktu anak-anak masih kecil juga, saya kan belum terlalu pinter umur 24 tahun. Aduh, suka pukul, kalau enggak saya ambil sapu lidi. 1 lembar aja udah takut nih si Marvin. 1 lembar aja saya udah takut, taruh di sini. Udah takut ya, karena udah pernah ngerasain 1 kali gitu. Tapi ke cucu udah enggak, bukan karena cucu kita lebih sayang, bukan. Karena saya udah mengerti bahwa kita pukul itu bukan menyelesaikan anak. Menyelesaikan perkara tapi malah menimbulkan trauma. Artinya dia akan ingat terus dulu gue dipukul gitu ya. Nih yang keberapa nih? Saya tidak suka ayah ngomong membuat hati saya sakit. Mengenai goblok, anjing, aduh. Dan aku tidak suka dipukul. Jadi kebanyakan anak tuh gak suka dipukul ya. Dari curhatan anak-anak kita ini kita bisa tahu. Saya tidak suka dikatain lagi dan dipukul. Sepertinya dia menjerit, aku udah gak suka dikatain seperti gitu, goblok lah apalah. Aku gak suka dipukul gitu, kira-kira tuh anak kalau boleh dia mengekspresikannya gitu. Yang sekarang saya tidak suka ketika ibu saya kurang mempercayai saya. Ketika saya sudah berkata jujur, sudah berusaha. Saya tidak suka ketika ayah saya melontarkan amarah, kata-kata kasar kepada saya dan kakak-kakak saya. Masih ada gak Eva? Aku pernah dimarahi oleh mama dan papa seperti gini. Aku dibilang goblok, aku dibilang anjing, aku dibilang TAI. Nyambungin sendiri ya. Soalnya gak enak banget ngomongnya. Aku tidak suka kalau papa ngomong goblok, bego. Aku tidak suka kalau papa ngomong anjing. Tolol gitu ya. Aduh saya juga ada beberapa hal yang dulu saya pernah lakukan ya. Tapi dengan terus kita mengikuti firman Allah, kita mengikuti seminar-seminar, akhirnya kita merasa terbimbing. Dan saya tergerak malam ini bawakan ini. Saya tidak mau bertanya apakah kamu begitu sama anakmu? Enggak, kita sendiri mengaku sama Tuhan. Tuhan aku pernah ngatain anakku seperti ini. Aku pernah ngatain istriku seperti gitu. Ada suami yang kasar sekali ngatain istrinya, bego lu, goblok amat sih lu, begitu aja gak bisa. Aduh sekarang kita roba lah ya. Kita udah zaman milenial, anak-anak juga pinter banget sekarang. Kita udah gak bisa pakai ilmu yang zaman dulu lagi. Anak tunduk kepada orang tua, nyebut nama orang tua aja dulu kita gak berani. Boro-boro nyebut nama orang tua. Sekarang mah aduh coba tanya Ebner, siapa papa? Ocep? Pasti dia gak bilang papa, dia pasti udah sebut namanya. Anak sekarang begitu. Ya itu zamannya anak-anak Gen Z, Gen Alpha begitu ya. Terus aku gak suka jika ibu ngomong, kamu jangan pernah malas-malasan. Aku gak suka jika ayah ngomong, minta duit. Ya ampun minta duit kemana nih? Ayahnya minta duit, ini anaknya gak suka, jangan-jangan suka maksa-maksa minta duit nih ke mamanya nih ya. Kalau ayahnya gak kerja, ayo minta duit gitu kan ya. Ada lagi gak Pak? Oh habis ya. Nah nanti kalau mau jelas minta dikirimin sama Eva gitu ya. Untuk perenungan, aku tuh punya gini. Kita tuh sayang sama binatang ya. Kan dikasih Ricky anjing 2 yang lucu banget gitu ya. Chihuahua. Untung di sini nggak ada yang namanya ahwa ya, Chihuahua. Jadi itu kalau saya jualan minggu, itu anjing saya taruh di luar. Saya diomelin Karina nih, kita nggak boleh sebut nama anjing, nggak boleh. Mesti panggil namanya Joker. Dan satu lagi Queenio, orang Tangerang karena Queenio. Ricky sih kasih namanya Queen, tapi saya kasih nama Queenio karena di Tangerang dia pakai Nio gitu ya. Jadi satu kali kan asal kan situ gereja semua ya. Jadi anak-anak tuh suka sama anjing ini. Jadi saya bilang gini, biarinlah anjingnya di luar jadi berkat. Abis dia lucu, dia makan bakmi ke dalam mamanya gitu ya. Jadi ini rupanya anjing ini bisa membawa berkat ya. Banyak orang lucu akhirnya jualan apa sih gitu. Jadi makan bakmi. Satu kali ada anak kecil. Bilang gitu, mama anjing gitu.
Karina marah. Karina marah bilang sama saya gini, Mami bilangin jangan panggil gitu, panggil namanya Joker. Saking sayangnya Karina gak mau orang panggil itu anjing. Itu anak kecil belum pinter ngomong, jadi dia gak bisa bilang dengan jelas gitu ya. Aduh, kita kalau cerita itu masih Karina mau ketawa bukan main. Saking sayangnya kita mau panggil binatang itu namanya dia aja kita gak tega. Apalagi manusia ciptaan Allah yang mulia kita panggil anjing. Jangan ya, jangan. Dia manusia ciptaan Allah. Apalagi kita bilang setan. Kalau anak kita setan bapaknya masa tuyul. Pasti setan juga, bener gak? Jadi satu keluarga setan. Hati-hati kesambet, ya enggak? Nah kita ngerem, makanya kita perlu Roh Kudus. Kita ngerem, lidah kita dipasang kekang. Ya, supaya apa? Terarah, terkontrol. Kekang itu adalah Roh Kudus. Ya, jadi kita tidak akan membahasakan manusia dengan bahasa binatang. Sayang binatang aja kita nggak tega panggil dia. Nggak tahu kalau kucingnya nggak apa-apa ya kucing, cing gitu ya. CM saya namanya kucing Lin. Ini serius, bener-bener saya sampai kaget waktu ketahuan CM saya namanya kucing Lin. Aku bilang si Marcel, nama Oma salah kali. Enggak betul po katanya. Aduh Tuhan Yesus ampuni saya ya. Jadi memang ada hal-hal yang bisa menggelitik hati kita gitu ya. Tapi kita kembali lagi bahwa Tuhan itu baik. Ya, Dia mengajar kita untuk jadi orang yang benar. Lalu lidah dapat menghancurkan, juga dapat membangun. Jadi kalau anak kita terus kayak curhatan anak-anak ini curhatan anak loh bukan rekayasa loh. Ini anak-anak yang nulis. Itu apa yang dia rasakan. Jadi perkataan itu sudah menjas dia, menghakimi dia. Lu memang pemalas. Saya pernah ikut seminar parenting, kita gak boleh bilang pemalas. Kalau kita bilang pemalas lu ya, jadi seolah-olah dia sudah di label pemalas. Padahal anak-anak itu kadang-kadang memang dia malas untuk waktu-waktu tertentu. Tapi nanti juga dia akan bangkit untuk jadi rajin lagi. Jadi kita gak boleh bilang pakai pemalas. Paling kita bilang gini, jangan malas. Kalau jadi orang malas nanti akan rugi sendiri. Gitu. Saya juga belajar begitu. Ada juga banyak kesalahan yang saya lakukan gitu. Tapi dengan kita belajar firman Tuhan melalui curhatan anak-anak ini luar biasa sekali. Kita jadi akhirnya mengerti dan terbuka pikiran kita. Ya, kadang kita bergosip juga ya, hati-hati. Jangan sampai kita mengeluarkan gosip hanya untuk menutupi diri kita supaya orang lain kelihatan jelek, kita kelihatan baik. Ya, jangan sampai. Itu yang namanya lidah dusta dan itu salah satu 7 dosa. Salah satu dari 7 dosa yang Allah benci gitu ya. Kita lihat ayat yang terakhir. Matius 12 ayat 36. Matius 12 ayat 36. Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi perkataan kita itu memberi efek kepada kita di bumi dan di kekekalan loh kalau kita baca ayat ini. Jadi apa yang kita katakan di bumi itu yang akan membawa kita kepada kekekalan. Apa yang kita katakan di bumi ini, perkataan yang baik, kita beritakan yang baik seperti tema firman Allah. Kita membawa orang, membangun orang untuk mengenal Tuhan, maka kita sedang menuju kepada kekekalan. Tapi kalau kita nyebarkan hoax, kita bikin berita yang gak baik supaya kita kelihatan baik. Kita sedang berjalan menuju kekekalan juga tapi neraka yang kekal. Pilihan ada di tangan kita, jadi jangan sampai kita salah memilih dan kita belajar terus akan firman Tuhan ya. Kita naikkan satu pujian, mulutku memuji Dia
Hatiku menyembah Dia menjadi senjata yang berkuasa. Amsal 18 ayat 21 katakan tadi yang di awal, hidup mati dikuasai lidah. Jadi kita terus perkatakan yang baik ya. Sambil kita merenungkan begini, mungkin kita pernah mendapat perlakuan kasar dari suami kita. Mungkin kita pernah mendapat perlakuan kasar dari istri kita. Mungkin kita berlaku kasar kepada anak kita. Malam ini kita berdoa sendiri kepada Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya mau berubah, saya mau jadi lebih baik bagi anak-anak saya. Saya mau jadi lebih baik bagi suami saya. Saya mau jadi lebih baik bagi istri saya. Saya mau lebih baik dari semuanya supaya Tuhan tolong saya. Mulutku memuji Dia. Mulutku memuji Dia, hatiku menyembah Dia, menjadi senjata yang berkuasa. Silakan berdiri. Mulutku memuji Dia, hatiku menyembah Dia, menjadi senjata yang berkuasa. Amin. Memukul musuh hingga tak berdaya. Nyanyian patahkan kuasa gelap. Mulutku memuji Dia, hatiku menyembah Dia, menjadi senjata yang berkuasa. Sekali lagi katakan. Mulutku memuji Dia, hatiku menyembah Dia, menjadi senjata yang berkuasa. Mulutku memuji Dia, hatiku menyembah Dia, menjadi senjata yang berkuasa. Amin. Memukul musuh hingga tak berdaya. Nyanyian patahkan kuasa gelap. Mulutku memuji Dia, hatiku menyembah Dia, menjadi senjata yang berkuasa. Tadi di dalam Yakobus juga dikatakan jangan sampai dari mulut kita keluar berkat dan kutuk. Pujian ini juga firman Tuhan. Bila mulut kita memuji Dia, hati kita menyembah Dia, berarti connect nih antara mulut dan hati dan pikiran ya searah, maka itu menjadi senjata yang berkuasa. Yuk kita nyanyikan lagi lagu ini. Nanti Bapak Leo berdoa untuk firman Tuhan dan persembahan yang kedua. Mulutku memuji Dia, hatiku menyembah Dia, menjadi senjata yang berkuasa. Amin. Mulutku memuji Dia, hatiku menyembah Dia, menjadi senjata yang berkuasa. Memukul musuh hingga tak berdaya. Senjata yang
kasih Tuhan untuk firman yang telah Kau sampaikan hari ini Tuhan. Kiranya firman ini menjadi santapan untuk kami, menjadi berkat untuk kami seminggu ke depan. Sementara Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik yang bisa kami berikan. Kiranya Tuhan yang balas berlipat-lipat kali ganda. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita silakan duduk, kita akan jalan ke persembahan yang kedua. Kita nyanyikan lagu ini, mulutku memuji Dia. Ingat ya, mulut memuji Dia, hati menyembah, pikiran kepada Tuhan menjadi senjata yang berkuasa. Mulutku memuji Dia, hatiku menyembah Dia, menjadi senjata yang berkuasa. Mulutku memuji Dia, hatiku menyembah Dia, menjadi senjata yang berkuasa. Memukul musuh hingga tak berdaya, nyanyian patahkan kuasa gelap. Mulutku memuji Dia, hatiku menyembah Dia, menjadi senjata yang berkuasa. Memukul musuh hingga tak berdaya, nyanyian patahkan kuasa gelap. Mulutku memuji Dia, hatiku menyembah Dia, menjadi senjata yang berkuasa. Ingat ya, jangan pukul anak, jangan pukul istri, semarah apapun kita ya. Minta Roh Kudus kasih kekuatan kepada kita. Malam ini ada Andi ya. Silakan berdiri Andi, ini anak Pak Hendra dan Ibu Mei. Ya puji Tuhan bisa bergabung bersama dengan kita. Ya selamat datang Andi, Tuhan berkati. Datang terus ya, bergabung bersama dengan keluarga Sekina. Andi sebetulnya domisilinya di Cianjur, istri dan anak-anaknya juga masih di Cianjur, tapi sekarang Andi buka usaha di rumah mamanya di Victoria apa ya? Apartemen, bukan ya, residen. Yang di Modern Land itu ya, yang sebelum ke SHB, sebelum gerbang SHB sebelah kanannya tuh ada perumahan Victoria. Ya, jadi Andi tinggal di situ ya. Dia buka apa tuh ya, lampu dan apa ya lupa. Pokoknya lampu-lampu mobil lah ya, mau dimodif atau mau dibersihkan atau mau diganti, itu bisnisnya di situ ya. Pusatnya di Surabaya, Cihunya sendiri, dan itu sangat digemari anak-anak muda yang mau lampunya keren begini-gini gitu ya. Silakan hubungi Andi ya, kita saling memberkati satu dengan yang lain. Ada lagi selain Andi yang malam ini pertama kali hadir? Enggak ada lagi ya, puji Tuhan, satu persatu Tuhan tambahkan, kita tetap setia. Jangan lupa hari Minggu ada Dopus. Ya, tolong daftar namamu, nikmati hadirat Tuhan melalui doa bersama-sama ya. Tuhan berkati, mari kita berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada malam ini. Maju terus, jangan pernah mundur ya. Dan terima kasih yang Anda selalu berbelanja di toko online Sekina, dan Anda yang selalu menabung. Itu sangat meringankan diri sendiri gitu ya. Pas pergi retret udah lunas, jadi enak ya. Puji Tuhan, yuk kita saya akan berdoa, nanti terakhir kita akan naikkan lagu Bapa terima kasih. Bapa kami yang ada di dalam sorga,
Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah pada malam ini. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman itu jadi kekuatan buat kami, jadi bekal untuk kami hidup lebih baik. Untuk kami terus diperbaharui. Kami mau di dalam setiap perkataan kami ada kuasa yang boleh mendatangkan kekuatan, membangun orang lain. Kami ingin di dalam perkataan kami jangan mendatangkan penghakiman orang lain atas diri kami karena kami tidak mengikuti firman Tuhan. Kami ingin di dalam setiap perkataan kami ada transformasi yang terjadi. Biarlah keluarga Shekinah Tuhan semua boleh seperti itu. Kami memang belum sempurna tapi kami mau belajar dan kami mau dibimbing oleh kebenaran firman Allah. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Kalau ada di antara kami mungkin pernah melakukan yang seperti itu, malam ini kami diingatkan supaya kami jangan lagi berbuat itu. Ada contoh-contoh curhatan anak-anak yang membuat hati kami teriris. Itulah hati mereka. Mereka tidak ingin dipukul, mereka tidak ingin dikatai goblok, mereka tidak ingin dimarahi. Mereka tidak ingin kalau tidak dipercayai. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang menilik hati kami. Berkati rumah tangga kami satu persatu. Kalau ada yang dalam kesesakan ekonomi, Tuhan buka jalan. Kalau ada yang dalam pergumulan rumah tangga, Tuhan tolong supaya ada jalan keluar untuk sebuah kedamaian. Kalau ada yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong supaya buka ada jalan, ada pekerjaan Tuhan. Kalau yang sedang buka usaha baru juga Tuhan berkati. Perintisan itu memang tidak mudah. Tapi kami percaya kalau Tuhan memberkati, Tuhan akan buka jalan, banyak pelanggan-pelanggan boleh datang. Kalau ada yang usahanya sepi, Tuhan tolong agar kami jangan tidak putus asa. Kami berharap, bersandar, mengandalkan Tuhan dan kami percaya akan ada titik terang bila kami terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang lihat keberadaan kami pada malam ini. Kalau ada di antara kami yang begitu lemah imannya, Tuhan kuatkan. Kalau ada di antara kami malam ini yang datang kurang sehat, dalam nama Yesus Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami berdoa buat Bapak Robert Herlambang yang tadi baru menjalani operasi kecil. Kami percaya Allah akan sembuhkan sempurna kesehatannya Tuhan. Biar Robert semakin kuat di dalam Tuhan. Pencobaan apapun datang, dia tetap berdiri di tengah badai itu Tuhan. Kuatkan Robert dan keluarganya. Keluarga kami yang lain juga Tuhan berkati. Adoy, Benny. Oh Tuhan, Engkau tolong supaya mereka boleh sehat kembali dan boleh bergabung kembali dengan kami keluarga Shekinah. Terima kasih Tuhan, yang malam ini tidak bisa hadir juga Tuhan berkati, Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang, lindungi kami, sertai kami sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Yang jauh, yang dekat, Allah lindungi supaya kami semua pulang ke rumah dengan berbahagia, dengan satu perubahan yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau terima berkat-Mu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu, selalu memerintah di dalam hati kita semua. Mulai malam ini sampai Tuhan datang, kita tetap ada di dalam damai sejahteranya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Angkat tanganmu, katakan Bapa terima kasih. Terima